Baik, salam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali jumpa di dalam live streaming, siaran langsung, renungan firman Tuhan pada malam hari. Saudara yang diberkati, tema khotbah yang sebentar kita akan sama-sama pelajari, kita sama-sama akan nikmati dari pemberitaan firman Tuhan malam hari ini adalah tentang penyangkalan diri. Mungkin beberapa hari ke depan saudara saya akan masih bicara soal penyangkalan diri ini. Tema ini mungkin akan saya bahas 3 kali atau 4 kali sesuai dengan pembahasan-pembahasan yang tentu kita akan lihat secara mendetail tentang penyangkalan diri. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk kita sama-sama boleh menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Tuhan kembali izinkan pertemukan kami untuk kami boleh memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan lewat firman Allah yang sebentar kami akan dengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada pujian yang lebih indah selain daripada hidup yang memuliakan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih berarti selain hidup kami yang menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu Bapa, pada malam hari ini kami rindu dalam renungan malam ini Tuhan berkenan bicara, menyatakan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan buat kami, sehingga kami semua boleh dikuatkan dan diberkati lewat bagian-bagian pemberitaan yang sebentar kami dapati dari pembacaan firman Allah. Tolong hamba-Mu yang Tuhan Engkau percayakan ini, hamba sadar bahwa hamba terbatas, karena itu biarlah dengan kekuatan dan hikmat Allah sendiri hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Terima kasih bahkan semua saudara-saudara yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Kami semua dikuasai oleh roh yang sama, diberikan roh pengertian untuk kami sungguh-sungguh memahami. Terima kasih Bapa di sorga, diberkatilah kami semua yang siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini yang sudah bergabung silahkan Anda boleh share atau bagikan buat teman, rekan, saudara, kenalan, sahabat, pacar, suami, istri, tetangga. Ya saudaraku, silahkan dibagikan. Dan tentu kita semua mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang lewat setiap benih-benih firman Allah yang ditaburkan. Dan juga bagi saudara yang belum follow atau ikut di fanspage saya mengajak saudara untuk boleh tekan tombol ikut atau follow di akun fanspage saya pada malam hari ini, di mana siaran langsung sedang dilakukan. Dan pastikan saudara akan terus mendapatkan kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan hampir setiap malam lewat channel fanspage saya atau halaman Facebook saya, yaitu Pendeta Ebenezer Playmo. Bagi saudara juga yang mungkin rindu untuk lebih lagi diberkati, karena mungkin kalau cari di fanspage itu agak ribet karena banyak video yang ada di sana, maka saudara bisa juga masuk ke channel YouTube saya dengan nama channel adalah Pendeta Ebenezer Saudara Playmo, dan saudara dapat menemukan khotbah-khotbah saya yang saya sampaikan, dan saya selalu upload di channel YouTube untuk juga dapat menjadi berkat buat setiap orang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara juga yang telah kontak saya untuk boleh bergabung di fanspage. Saya percaya bahwa Tuhan menggerakkan saudara untuk kita boleh menjadi mitra pelayanan, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, tanpa panjang lebar saudara, sekali lagi tema khotbah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini dan beberapa hari ke depan adalah soal penyangkalan diri. Berbicara tentang penyangkalan diri memang sesuatu yang tidak mudah, karena yang namanya sangkal diri itu berarti kita betul-betul harus bisa
menanggalkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, kemauan, keinginan kita, saudaraku, itu kita harus tanggalkan. Itu yang berarti sangkal diri. Atau lebih tepatnya, kata sangkal diri itu kalau diterjemahkan secara hurufiah, maka sangkal itu berarti pengakuan. Jangan mengaku diri kita, maksudnya kemampuan kita, kebisaan kita segala macam, sebenarnya tidak boleh menjadi sesuatu pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa saya bisa, saya ini dan segala macam. Karena kita tahu bersama bahwa hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan, semua yang kita peroleh, semua yang ada di dalam diri kita, semata-mata itu karena anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan membahas secara khusus bagaimana caranya atau bagaimana sikap kita, tindakan kita di dalam menyangkal diri. Mari saya mengajak kita untuk membaca ayat pembuka, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus. Jadi kata harus itu berarti tidak ada pilihan yang lain. Jadi kalau jadi orang percaya tidak mau sangkal diri, rasanya itu sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan kekristenan. Karena mau jadi Kristen, pengikut Kristus, berarti kita memang harus menjadi orang-orang yang menyangkal diri kita. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, ini adalah permintaan Tuhan buat semua orang yang menyatakan kepada Tuhan bahwa saya mau menjadi pengikut Tuhan. Dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa ambil pilihan lain, dia tidak bisa menentukan jalan sendiri. Dia harus memilih sebuah keputusan, yaitu menyangkal dirinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan secara kontekstual dari apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-24 ini tentang sangkal diri. Saya melihat, saudaraku, ada keterkaitan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Yesus memberikan bocoran-bocoran, boleh saya katakan demikian, saudara, tentang apa artinya atau bagaimana orang Kristen itu menyangkal diri. Itu kita bisa memperhatikan di dalam bagian daripada ayat-ayat yang bertalian dengan ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memulai dengan ayat yang ke-23 terlebih dahulu, Matius 16. Tadi kita membaca ayat 24, permintaan Tuhan Yesus, kalau mau ikut aku harus sangkal diri. Nah, di ayat 23 sebenarnya Tuhan sudah memberikan bocoran yang pertama, atau makna arti yang pertama tentang bagaimana kita menyangkal diri. Perhatikan, saya bacakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu kemudian di ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata. Berarti kalimat di ayat 24 itu mempunyai keterkaitan dengan kalimat di ayat yang ke-23. Bagaimana Tuhan Yesus menegur Petrus yang pada waktu itu seolah-olah mau membela Tuhan Yesus, tetapi justru Tuhan Yesus memberikan pernyataan yang keras dan tegas. Dia berkata, "Enya engkau iblis." Dengan kata lain, Petrus pada waktu itu disebut iblis oleh
Yesus, saudaraku, kenapa disebut iblis oleh Tuhan Yesus? Karena dikatakan di dalam ayat 23 itu, Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya di ayat 24, Yesus berkata, kalau siapa mau ikut aku harus sangkal diri. Dengan kata lain, bahwa arti sangkal diri itu berkaitan erat dengan sikap Petrus di ayat yang ke-23. Artinya Petrus tidak sangkal diri. Kalau Petrus sangkal diri, seharusnya Petrus pakai pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi apa arti menyangkal diri? Atau bagaimana sikap kita di dalam menyangkal diri? Yang pertama saya temukan di ayat 23 yang tadi saya jelaskan, bahwa kita harus mengenakan pikiran Kristus. Kita harus memakai pikiran Kristus di dalam pengiringan kita. Ikut Yesus tidak bisa pakai pikiran manusia. Sebab kalau kita ikut pikiran manusia, maka tidak mungkin kita mau yang tidak enak, kita mau yang susah, kita mau yang menderita, kita mau yang, saudaraku, serba tidak menyenangkan. Saya rasa itu akan bertentangan dengan cara berpikir kita. Tetapi kalau kita belajar dari Alkitab ini, kalau kita punya pikiran Kristus, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengerti apa arti mengiring Tuhan. Sehingga kacamata kita itu tidak kacamata sempit. Karena ada orang yang pikir ikut Tuhan itu hanya sekedar berkat, kaya, senang, saudara, berlimpah. Dia tidak melihat sisi lain dari sisi pengiringan itu kepada Tuhan. Saya khotbah beberapa hari yang lalu di persekutuan doa yang juga saya tayangkan secara live streaming. Namun sayang, karena di tengah-tengah khotbah itu tiba-tiba, saudara, jaringan, akhirnya orang yang menyaksikan atau di antara saudara yang mengikuti itu hanya 34 menit. Sebenarnya saya khotbah malam itu cukup panjang, sekitar 1 jam, tentang hamba yang menderita. Dan di bagian awal saya sudah tekankan Filipi pasal yang pertama ayat 29, bahwa kita tidak hanya dikaruniakan hanya untuk percaya, tapi kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Jadi saudara yang diberkati, otomatis begitu kita menjadi pengikut Yesus, kita harus punya pola pikir baru. Kita punya pola pikir, tidak boleh pikiran duniawi, pikiran manusiawi, pikiran yang hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat enak, senang, bahagia, saudaraku, dan lain sebagainya, yang cenderung memuaskan keinginan diri kita. Tetapi kita juga harus punya pikiran yang satu ini, pikiran Allah, yaitu pikiran bagaimana saya harus siap menghadapi resiko apapun di dalam pengiringan saya bersama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak, maka kata-kata yang diterima oleh Petrus layak juga diterima oleh orang Kristen hari ini, masa kini. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mau hidupnya menderita, yang tidak mau hidupnya, saudaraku, menghadapi kesulitan, yang tidak mau mengalami yang namanya penyangkalan diri, maka pantaslah kata-kata Tuhan itu juga dinyatakan atas dirinya. Engkau iblis. Ya saudara, wah keras ini kata-kata ini. Karena kita tidak memakai pikiran Allah, melainkan pikiran manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, ciri daripada pikiran manusia itu adalah bersentral kepada diri sendiri. Pikiran manusia itu cenderung bersentral kepada diri sendiri atau egosentris. Itu pikiran manusia. Karena itu saudara, waktu dengar bahwa Yesus akan disalib, Petrus tidak terima baik. Waktu dengar bahwa Yesus akan ditangkap, waktu dengar bahwa Yesus itu akan dianiaya, wah, Petrus tidak mau itu terjadi. Karena memang pikiran Petrus itu adalah, sekali lagi, pikiran yang egosentris. Ini kelompok kami,
Dia tidak pusing soal kehendak Allah. Dia tidak pusing soal apa yang sudah dinubuatkan. Bahkan juga Yesus sudah sampaikan tentang bahwa dia akan menderita. Saudara yang diberkati, dia tidak pusing. Yang penting dia berpikir tentang kenyamanan dirinya bersama dengan Yesus. Mungkin dalam benaknya adalah kalau Yesus terus bersama dengan kita kan enak. Bentar-bentar mujizat, bentar-bentar saudaraku yang diberkati, kita lihat ada hal-hal spektakuler. Sebentar-sebentar terjadi 5 roti 2 ikan dikasih makan 5.000 orang. Sebentar-sebentar kita bisa melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan bersama Yesus saya berjalan di atas air. Mungkin itu pikiran Petrus, saudara. Sehingga dia tidak mau menerima kenyataan yang lain. Bagaimana Kristus itu datang bukan hanya sekedar untuk memenuhi kemauan Petrus, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan isi dunia, dan caranya tidak lain hanya melewati salib penderitaan. Nah, ini kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita tidak boleh bersentral kepada diri kita sendiri. Orang yang bersentral kepada diri sendiri cenderung tidak akan mau diatur, saudaraku, ya. Orang kalau sudah mulai bersentral kepada dirinya sendiri, dia tidak akan mau diatur. Terutama diatur oleh Tuhan, dia tidak mau. Saya memberikan contoh di dalam kitab Kejadian. Kita tahu bersama waktu Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di Taman Eden. Saudara yang diberkati, pikiran Tuhan sudah ditaruh dalam diri Adam. Dan tentu Adam pun pasti menyampaikan kepada Hawa. Pikiran Allah itu sudah dinyatakan. Dan pikiran Allah itulah yang kemudian ditentang oleh manusia yang pertama yang bernama Adam dan Hawa. Mengapa mereka menentang? Sekali lagi karena ada pikiran untuk egosentris. Untuk saudaraku ingin sama seperti Allah. Ingin saudaraku sesuatu yang lebih, tidak mau diatur, maunya otonom, maunya dirinya sendiri yang berkuasa. Ini berat. Itu yang akhirnya hancur. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu pada malam hari yang diberkati ini, sangkal diri itu bagaimana? Saya ulang, waktu kita menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Kristus, waktu kita tidak mau lagi berpikir apa yang kita inginkan yang harus terjadi, tetapi apa yang Kristus inginkan, apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus terjadi. Itulah saat dimana saudara sedang melakukan yang namanya penyangkalan diri. Jadi saudara, simple bukan? Sederhana bukan menyangkal diri? Jadi sebenarnya kita mulai dari mindset kita. Dimulai dari cara berpikir kita. Bukan mulai dari tingkah laku, bukan mulai dari sikap, tapi dimulai dari pikiran kita. Adakah hari-hari ini pikiranmu sudah dirubah berdasarkan apa yang Alkitab inginkan atau belum? Saudara, ini adalah saat dimana kita ambil keputusan, ambil tindakan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan pastilah saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam penyangkalan diri. Saudara, penyangkalan diri itu juga adalah sesuatu yang kita harus sadari bahwa ketika kita berpusat pada pikiran Allah, maka segala bentuk kepuasan jasmani yang kita inginkan itu berani kita harus tanggalkan. Saya mau membaca beberapa ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 17 terlebih dahulu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi saudara perhatikan ayat ini. Terlihat jelas. Orang yang tidak kenal Allah, dia tidak dapat sangkal diri. Karena dia tidak sangkal diri, maka saudara pikirannya tidak sesuai dengan pikiran Allah. Pikirannya justru kepada pikiran yang sia-sia. Perhatikan di ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah.
karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi kalau orang tidak sangkal diri, dia tidak akan punya pikiran Kristus. Dan kalau orang tidak punya pikiran Kristus, maka dia dikuasai oleh pikiran yang gelap, pikiran yang sia-sia, pikiran yang bodoh. Pikiran yang dikatakan di dalam ayat itu adalah pikiran yang gelap, yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Saudaraku, nah ini cirinya seperti apa? Yuk kita perhatikan di ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi saudara, kalau orang pikirannya gelap, pikirannya sia-sia, pikirannya dikuasai oleh kebodohan, maka tindak tanduknya jelas. Hawa nafsu dia ikuti, kecemaran dia lakukan, sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Allah, dia tidak kerjakan. Mengapa? Karena memang dia tidak bisa menyangkal diri. Itu dibuktikan dari cara berpikirnya yang keliru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang ini maunya semua itu dibicarakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Ada larangan-larangan di dalam Alkitab yang saudaraku tidak berbicara secara eksplisit. Saya pernah ketemu orang dan dia berkata begini kepada saya, Pak Pendeta, tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan jangan merokok. Saudara yang diberkati Tuhan, nah ini salah satu contoh pikiran yang gelap. Ini salah satu contoh pikiran yang sia-sia. Ini salah satu contoh pikiran yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Ini salah satu contoh pikiran yang bodoh sesuai dengan ayat yang tadi kita baca. Saudara yang diberkati, suratan Efesus tadi kan jelas. Paulus bilang ya, sehingga ayat yang ke-18 itu ya, karena kebodohan yang ada dalam mereka, itu pikiran mereka bodoh. Akhirnya saudara yang diberkati Tuhan, mereka lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah dengan alasan bahwa Tuhan tidak omong secara eksplisit. Tidak ada ayat yang mengatakan jangan merokok. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ingat, memang di dalam Alkitab tidak semua larangan itu saudara ditulis secara eksplisit. Ada yang ditulis secara implisit. Ya, saudara, ya. Artinya implisit itu artinya ada makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tertentu yang kita bisa artikan, yang kita bisa terjemahkan sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, kasus-kasus yang terjadi dalam hidup kita. Itu namanya pengertian secara implisit, saudara yang diberkati Tuhan. Sebab mengapa demikian? Karena situasi, budaya, kondisi, saudaraku, waktu penulisan Alkitab itu tidak sama dengan saudaraku sikon waktu di zaman kita hidup sekarang. Zaman kita hidup sekarang, saudaraku, berbeda sekali. Dulu tidak ada handphone, ya. Dulu tidak ada yang namanya pabrik rokok. Dulu tidak ada, saudaraku, pabrik pakaian mewah. Tidak ada, saudara yang diberkati Tuhan. Maksudnya pabrik-pabrik besar, tidak ada. Dulu tidak ada tren-tren yang luar biasa seperti tren-tren sekarang. Ya. Nah, karena itu saudara, ada hal-hal yang memang tidak bisa dibicarakan secara eksplisit pada masa itu. Karena itu kita jangan pakai pikiran gelap kita, pikiran sia-sia kita untuk menghalalkan hal-hal tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan Alkitab. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena itu pada malam yang diberkati ini, saya mau sampaikan buat kita sekalian, untuk kita boleh melihat kebenaran ini dan kemudian mulai sangkal diri. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang pikiran kita gelap, pikiran kita sia-sia, pikiran kita kacau balau. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena kalau tidak, maka kita sudah ikuti, kita punya
keinginan, hawa nafsu. Saya baca dulu suratan Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. R di sini ditulis huruf besar. Berarti roh di sini adalah perwakilan Allah. Memikirkan tentang Allah. Sementara daging itu adalah perwakilan manusia. Jadi kalau kita hidup menurut kemanusiaan kita, maka kita akan pikir soal hal-hal kemanusiaan. Soal-soal hal daging, soal hal manusiawi, itu yang akan terus kita pikirkan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Allah, menurut roh, kata Paulus, maka pikiran kita akan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Pikiran kita tidak sembarangan, pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang keinginan kita nyatakan, tapi sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Itulah kata-kata roh. Makanya saudaraku, dalam kitab Wahyu dikatakan dengan jelas, setiap kali Yohanes berbicara, Tuhan berbicara lewat Yohanes kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, 7 jemaat. Selalu saja dikatakan, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Allah, oleh kuasa Roh Kudus, oleh firman Allah itu. Kita harus dengar, kita harus tunduk, kita harus ikuti, kita harus patuh, kita harus memberi diri kita. Jangan saudaraku ikuti keinginan diri sendiri. Ya, kalau memang kita hidup ini di dalam roh. Next, ayat yang ke-6, Roma 8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Kenapa kita tidak boleh ikuti pikiran manusia? Tadi kita sudah lihat Matius 16, saudara, bagaimana Yesus menghardik Petrus dengan kata, "Enya engkau iblis." Wah, berbahaya sekali. Kalau kita hidup ikuti keinginan daging kita, ujungnya maut. Tapi kalau kita ikuti keinginan roh, memang penuh dengan penyangkalan diri, saudara. Tetapi ujungnya membawa kepada damai sejahtera dan hidup kekal bersama-sama dengan Bapa, Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, mari kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-24, Matius pasal 16. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara, penyangkalan diri itu berkaitan erat dengan hal yang kedua, adalah pikul salib. Dikatakan memikul salibnya. Katanya di sana ditulis dengan huruf kecil. Itu berarti bukannya bicara tentang Tuhan, tapi bicara tentang diri kita. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa saudara dan saya ketika menjadi Kristen, kita punya salib masing-masing. Dan kalau kita mempelajari salib itu bicara tentang penyangkalan, bicara tentang penderitaan. Salib itu bicara tentang penderitaan. Karena hukuman pada waktu itu, saudaraku, adalah dengan menyalibkan. Orang buat salah pasti dihukum dengan cara disalibkan. Berarti orang yang disalibkan itu orang yang betul-betul menderita, orang yang betul-betul teraniaya, saudara. Nah, orang-orang Kristen, Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa saudara dan saya, kita waktu mengikut Yesus, kita harus sangkal diri. Dan bukti daripada kita sangkal diri, kita memikul salib. Kita masuk dalam zona salib. Jadi bukan hanya sekedar pakai salib, saudara, tetapi kita harus betul-betul menjadikan salib itu bagian dari hidup kita. Perhatikan ayat 25. Ini penjelasannya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ini salib itu. Jadi salib itu
Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Salib itu berkaitan erat dengan nyawa saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nyawa itu ada perasaan, ada keinginan, saudaraku. Perhatikan di ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Untuk apa Anda memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa? Saudara yang diberkati Tuhan, lebih baik kita kehilangan nyawa, tetapi kita kemudian mendapatkan hidup yang kekal. Maksudnya adalah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berani kehilangan nyawa, berani perasaan kita digerus, berani saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengalami berbagai macam kematian daging dalam hidup kita, itu memang tidak menyenangkan, saudara. Tetapi kita akan memperoleh sesuatu yang kekal. Waktu kita tidak kehilangan nyawa, kita ikuti, kita punya perasaan, kita punya keinginan, memang gampang memperoleh segala sesuatu. Bahkan seisi dunia kita bisa dapat. Waktu keinginan kita turuti. Waktu kemauan kita ikuti. Waktu kedagingan kita ikuti. Saudara yang diberkati, kita bisa peroleh seluruh dunia. Tapi apa artinya ayat itu mengatakan, jikalau kita kehilangan nyawa kita, maksudnya adalah kehidupan itu. Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia, tapi kita kehilangan kehidupan itu? Lebih baik kita rela kehilangan, namun kita memperoleh sesuatu yang lebih kekal, yang lebih istimewa, yang lebih luar biasa. Contoh di dalam Alkitab, misalnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, saudara yang diberkati Tuhan, tentang bagaimana orang yang kaya itu, yang Yesus katakan bodoh, karena di ayat yang ke-20 di sana dikatakan bahwa dia telah memperkaya dirinya, namun dia tidak kaya di hadapan Allah. Dengan kata lain, selama hidupnya dia pontang-panting, dia memperoleh segala sesuatu. Bahkan mungkin boleh saya katakan orang ini menjadi orang terkenal, orang yang cukup luar biasa. Karena dia begitu all out sekali untuk dunia, dia begitu all out untuk dirinya. Dia tidak pusing bagaimana hidup dalam penyangkalan diri, dia tidak pusing bagaimana soal pikul salib. Pokoknya dia ikuti jalan tol saja. Dengan kata lain, mungkin hari Minggu orang pergi gereja, dia tidak pusing dengan soal gereja. Orang lain jujur, dia tidak pusing dengan soal kejujuran. Orang lain hidup takut Tuhan, dia tidak pusing dengan soal takut Tuhan. Yang penting bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, bagaimana dia bisa meraih keberhasilan, bagaimana dia urus, dia punya jasmani, dia punya nyawa yang sementara. Tapi justru Alkitab berkata dengan jelas buat kita dalam cerita itu bahwa pada waktu itu juga, malam itu juga, Tuhan datang dan mengambil nyawanya. Lalu Tuhan berkata, untuk apa semuanya itu nanti? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sementara dia berpikir bahwa jiwanya akan tenang, dia berpikir bahwa dia sudah mencapai segala sesuatu, tapi ternyata di hadapan Tuhan dia nol. Saudara, karena itu pada malam yang luar biasa ini, saya mau mengajak kita semua yang sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, mari pikul salib Anda dan saya. Waktu kita pikul salib itu memang tidak mengenakan. Waktu kita pikul salib itu memang ada hal-hal kedagingan kita, keinginan nafsu-nafsu duniawi kita yang harus kita matikan, yang harus kita tanggalkan. Sekalipun waktu kita menurutinya seolah-olah memberikan sesuatu pengharapan kepada kita. Tapi dengar baik, Anda berpikir itu pengharapan, tapi itu pengharapan yang semu, pengharapan yang sia-sia, pengharapan yang tidak ada artinya sama sekali. Lebih baik hari ini kita mematikan kedagingan kita. Lebih baik hari ini kita jangan menuruti hawa nafsu kita, rela menyangkal diri pikul salib.
tetapi kemudian Anda dan saya akan melihat sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang kekal, yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang kedua yang kita pelajari. Karena itu, ini penting saudara, jangan kita ikuti apa yang menjadi keinginan kita. Berapa banyak kita yang sering kali tunduk kepada keinginan-keinginan kita. Hari ini pesan firman Tuhan ini jelas, pikul salib. Waktu pikul salib memang tidak enak. Jiwa kita tergerus, perasaan kita tergerus. Tetapi saudara, ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya kelak. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau kita memperhatikan bagian yang ketiga. Ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Orang yang sangkal diri, saudara yang diberkati Tuhan, di bagian terakhir daripada ayat yang ke-27, di sana dikatakan Tuhan akan datang dan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti sangkal diri di sini berkaitan erat dengan tindakan kita, berkaitan erat dengan sikap hidup kita, berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan kita. Selalu saya sampaikan bahwa memang kita ini selamat bukan karena perbuatan baik, karena Alkitab sudah memberikan banyak catatan. Misalnya dalam suratan Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 9, di sana jelas bahwa bukan karena usaha kita diselamatkan. Lalu untuk apa kita buat baik? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita buat baik karena kita sudah selamat, bukan karena mau selamat. Kita buat baik karena kita sudah merasakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan memang waktu kita melakukan perbuatan baik, itu tidak enak saudara. Kita harus rela menyangkal diri kita. Kalau kita tidak sangkal diri, rasanya kita tidak mungkin bisa buat perbuatan baik ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, makanya di bagian ayat 27 Yesus bilang bahwa ketika dia datang kembali, dia akan balas setiap orang menurut perbuatannya. Kata balas di sana menunjukkan ada upah yang Tuhan berikan. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Dan saya ulang, orang hanya bisa buat baik kalau dia sangkal diri. Mengapa demikian? Karena bicara tentang perbuatan baik dalam konteks kekristenan berbeda dengan di luar sana. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena Alkitab berkata dengan jelas buat kita tentang perbuatan baik. Saya kasih contoh salah satunya. Kalau ada orang buat jahat buat engkau, ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Wah, itu tidak gampang. Kalau ada orang buat baik dengan Anda buat baik, itu biasa. Dan itu bukan ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan adalah justru orang tidak buat baik buat kita, tapi kita buat baik buat dia. Itu ajaran firman Allah. Dan itu membutuhkan yang namanya sangkal diri. Sebab tanpa sangkal diri tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Kalau kita berdoa buat orang yang mendoakan kita, itu gampang. Kalau kita mengasihi buat orang yang mengasihi kita, Alkitab bilang itu juga dilakukan oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi saya ulang, perbuatan baik dalam konteks Alkitab adalah bukan hanya sekedar buat baik kepada orang yang melakukan kebaikan buat kita. Makanya tidak mungkin kalau orang tidak sangkal diri, dia bisa lakukan itu. Hanya mereka yang sangkal diri saja. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum Anda bisa lakukan perbuatan baik, mesti sangkal diri dulu. Sebab tanpa menyangkal diri, kita tidak mungkin bisa lakukan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, catatan Alkitab berkata begini ya. Saya bacakan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, perbuatan baik yang kita lakukan adalah perbuatan baik yang kita hanya bisa kerjakan kalau kita sudah diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini orang-orang yang sudah ikut Yesus. Ikut Yesus otomatis sangkal diri, saudara. Makanya kalau kita lihat dalam Matius 25, ya, Yesus memberikan penjelasan soal domba dan kambing. Dan domba itu terlihat jelas, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Antara lain, dia tolong orang yang ada di dalam penjara, dia lihat orang yang hina, orang yang tidak berpakaian, orang yang lapar, orang yang terlantar, wah dia tolong, saudara. Nah, kalau kita bicara orang yang di penjara, kita bicara tentang orang terlantar, orang miskin, ini orang-orang yang tidak bisa buat balas apa-apa buat kita. Jadi kalau kita buat baik dengan rekan, teman kerja kita di kantor, sama-sama golongan B, golongan C, golongan D, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu semua orang bisa. Dia traktir kamu lalu kamu traktir dia, itu barang biasa. Tapi kalau kamu traktir orang yang tidak bisa traktir kamu, itu luar biasa. Kalau kamu bisa memberi kepada orang yang tidak bisa memberi kepada kamu, itu luar biasa. Nah, itulah perbuatan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini, sekali lagi saya sampaikan buat kita, mari kita pahami kebenaran ini baik-baik. Sebab kata ikut Yesus itu harus menyangkal diri, tidak ada pilihan. Malam ini saya membagikan 3 hal penting buat kita sekalian. Yang pertama, ingat baik, kalau kita sangkal diri, berarti kita tidak pakai pikiran manusia, tapi kita pakai pikiran Kristus. Yang kedua, waktu kita sangkal diri, memang kita harus menyalipkan kedagingan kita. Kita tidak bisa ikuti hawa nafsu kita. Nyawa kita harus kita salibkan, kita tanggalkan, saudara yang diberkati. Dan yang ketiga, kalau kita betul-betul mau sangkal diri, ingat, perbuatan baik harus kita kerjakan. Tapi perbuatan baik yang model seperti apa? Perbuatan baik yang Alkitab katakan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Maka Anda dan saya pada waktu Tuhan datang kembali, Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-25 itu. Mereka kaget orang-orang yang melakukan perbuatan baik itu. Karena selama ini mereka berpikir bahwa mereka menolong orang tersebut. Tetapi tidak, Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan buat saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka saudara dapat mendapatkan bagian yang Tuhan sudah janjikan buat setiap orang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kebenaran ini menolong kita sekalian, sehingga hari lepas hari kita terus ada dalam penyangkalan diri. Sebelum kita akan tutup, saya ingatkan kembali saudara, bagi saudara yang baru bergabung di fanspage saya pada malam hari ini, silakan Anda boleh tekan tombol share atau bagikan. Dan saudaraku, bagi saudara yang belum follow atau ikut bersama dengan saya di fanspage ini, saudara boleh ikuti dan pastikan setiap hari kita akan diberkati dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Besok hari, saudaraku, jikalau Tuhan izinkan, kita akan ketemu kembali dengan tema yang masih sama, penyangkalan diri. Saya akan membahasnya dari Alkitab dan pastikan kita semua diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala saudara di hadirat Tuhan. Serahkan seluruh pergumulan saudara. Apapun, saya percaya ada tangan yang berkuasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup memberikan kekuatan buat kita, pengharapan baru, masa depan yang luar biasa yang dijanjikan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kurang lebih 40 menit kami ada di dalam kebenaran firman Allah. Hamba sudah menyampaikan dengan penuh keterbatasan, tapi biarlah kuasa roh Tuhan terus mengerjakan kebenaran-kebenaran itu, sehingga setiap pribadi lepas pribadi yang sudah mendengar boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang menolong mengajar kami untuk semakin lebih menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa di sorga,
Tuhan juga tolong semua yang sudah ikuti live streaming ini Bapa. Hamba tidak tahu pergumulan masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan pakai hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh mengalami sesuatu dengan Tuhan. Hamba berdoa buat semua yang sudah tergabung di fanspage ini Tuhan. Kami doakan ada 1.700-an orang. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba tidak dapat sebut satu persatu, tapi Engkau dapati mereka ketika mereka mengikuti live streaming, ketika mereka mendengarkan firman Allah. Biarlah kekuatan kuasa firman itu mengerjakan sesuatu dalam hidup mereka Bapa. Hamba berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Jika ada yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan berkenan sembuhkan. Kalau ada yang susah, kalau Tuhan berkenan, Tuhan pulihkan. Tuhan beri kekuatan baru, Tuhan berikan semangat baru, sehingga Tuhan mereka boleh terus berpengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat perjumpaan yang indah pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati dan menolong kami sekalian lewat jam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom.